itu kita akan coba bersama-sama membuat satu skema instalasi sederhana, tapi menggunakan one line diagram sama three line diagram, dan sekaligus nanti bagaimana kita mengkalkulasi daya secara sederhana. Ya, tadi ada partisipan, ada yang mengajukan tangan, nggak Pak? Siapa? Saya Mas, mau nanya. Mas. Iya, untuk pemasangan saklar itu harus emang di fasa ya Mas? Kalau misalnya masangan di netral, apakah sama? Apakah ada emang harus di fasa gitu? Harus di fasa sebenarnya Mas, tapi nanti kita pas praktik dasarnya aja, nanti skema nanti saya jelasin apa bedanya kalau kita memutuskan fasa, kita memutuskan nol. Memang kalau kita memutuskan fasanya di saklar dengan memutuskan dengan nol, tidak masalah sebenarnya, alat tetap nyala. Tapi nanti ada kondisi lain yang itu sebenarnya membahayakan buat kita juga gitu. Nanti apa Masnya simpan dulu Mas ya pertanyaannya. Iya, Mas. Makasih Mas. Oke. Terus satu lagi tadi siapa lagi nih Mas? Dua tadi. Halo. Ya Pak, ya Mas, ini Mas siapa nih Mas? Purnomo Pak, saya dari Ya Mas, ya nggak apa-apa. Ya apa Pak Purnomo kalau pertanyaannya? Mau nanya, jadi itu kan untuk S-Pen itu kekuatan red tegangan berapa ya Pak? Red tegangan S-Pen Pak ya? Itu ya, dari red tegangan berapa ya Pak? Dan satu lagi, untuk standar kabelnya Pak, itu kan banyak dari di Google, itu yang jadi patokan kita tuh yang mana ya Pak? Dari setengah mili sampai 2,5 mili itu kan standarnya ada berapa ampere. Nah, patokannya di yang standar yang mana ya Pak? Saya boleh minta tabelnya nggak nanti? Kalau tabel, saya kalau dulu sempat belajar di BLK pakai ketetapan Pak. Jadi kalau dari KWH ke MCB pembagi, Bapak mungkin tahu Pak ya di rumah Pak, MCB 123 jalurnya. Biasanya pakai kabel yang dua, yang agak tebel biasanya 2 mm. Pokoknya dua nilainya itu. Nanti kalau misalkan dari MCB pembagi itu saklar, terus juga ke kotak kontak itu 1,5 Pak biasanya. Yang saya pelajari dulu di BLK itu Pak ketetapannya. Tapi memang mungkin yang dari power juga boleh nanti menambahkan gitu. Apa Pak ya, saya simpan dulu Pak jawaban berikutnya Pak. Kalau tespen, izin jawab Pak. Tespen itu saya di sini yang pakai 220. Kalau untuk 380 ada Pak tespennya itu besar Pak, beda. Kalau untuk yang di jaringan gitu. Kalau untuk rumah itu pakai tespen yang kecil Pak. Kalau yang khusus di jaringan yang untuk 380, misalkan ada misalkan ada kabel satu pas putus, itu biasanya atau kita ngecek ke generator itu ada dia kayak stick Pak, stick besar. Nanti saya coba ini Pak, kita nanti coba nambahkan lagi nanti. Izin Pak ya. Mau tanya bisa Bapak? Ya Pak. Saya interupsi. Tapi, ya, mohon maaf bisa. Pak, ya, Pak. Enggak lah. Enggak Pak, mangga silakan. Oke. Terima kasih Bapak Richard Sambera ya. Saya Surito dari Kota Sidoarjo ya. Ya Pak. Saya cuma tanya, ini tumben kok jam 16. Apakah nanti waktunya terbatas setelah berbuka selesai, apakah dilanjut? Biasanya kan malam gitu ya, Bapak Richard ya. Tapi pertanyaan saya gini Pak Richard. Saya mau tanya nanti apakah ada topik tentang ini frekuensi ya. Kita tahu kalau arus PLN kan 50 sampai 60 Hz. Saya ini sebenarnya ingin mempelajari bahwa infrastruktur kabel PLN di dalam rumah saya itu mau saya masukkan frekuensi yang tinggi, tujuannya untuk pertukaran data. Jadi istilahnya saya nggak perlu bangun LAN lah. Kalau LAN kan juga pertama ya beli biaya, tapi yang paling penting di sini bahwa saya nanti apakah nanti ada topik membahas itu supaya pengetahuan saya bertambah menggunakan infrastruktur kabel LAN di dalam rumah dengan frekuensi yang sangat tinggi untuk pertukaran data begitu. Itu saja Pak yang saya tanyakan Pak.
Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Oh, saya Surito, saya. Pak Surito. Yang kemarin ya, Pak ya, kalau nggak salah, Pak. Benar, benar. Yang Java. Mohon maaf, Pak, kalau saya kebetulan dulu lebih banyak itu ke instalasi penerangan. Tapi kalau saya ingat topik Bapak ini sepertinya pernah itu di beberapa buku dibahas, memang ada wacana gitu untuk bagaimana kita itu mengirimkan transmisi koneksi internet itu tidak menggunakan kabel telepon, tapi bertumpangan dengan kabel listrik. Kalau tidak salah, Pak ya, idenya dari situ, Pak. Betul, saya mau belajar ini filter frekuensinya, kan harus difilter. Kalau nggak difilter kan bocor kemana-mana kan gitu, Pak ya. Frekuensi yang sangat tinggi itu ya. Jadi nggak ada pembahasan di sini ya. Kalau saya bidangnya bukan ke sana, saya lebih ke instalasi, Pak, ke pemasangan. Mohon maaf ya, Pak. Sip. Terima kasih banyak Bapak Richard. Ya, Pak, mohon maaf ya, Pak. Saya ikut apa yang baik di hari ini, Pak. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi di sini ada macam-macam. Di sini ada beberapa contoh. Ini namanya one line diagram, ini namanya three line diagram. Kenapa disebut one line diagram? Karena hanya satu garis. Seperti ini. Disebut three line diagram karena ada 3 garis. Garis jalur fast, jalur netral, jalur pentanahan, atau grounding, atau arde. Banyak yang ada juga kalau yang bilang itu arde, kabel arde. Terus kalau misalkan di beberapa, mungkin kalau pernah ketemu di instalasi listrik kalau kita lagi di rumah, beberapa orang biasanya itu menyebut pasa itu api. Ini ada apinya. Tapi yang benar itu sebenarnya pasa, sebenarnya bahasa yang benar itu pasa. Seperti ini sih. Nah, nanti coba kita praktikkan bersama-sama nanti biar lebih paham ya. Kalau seperti ini bingung kenapa gitu, sekalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kenapa netral nggak harus pasta yang bukan netral. Itu ada jawaban ilmiahnya. Jadi intinya yang kita tahu ini adalah one line diagram, ini adalah three line diagram. Nah, kalau yang ini hubungan saklar tunggal dengan lampu. Jadi ini MCB, ini skema saklar tunggal, ini lampu. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk line diagram, ini kondisi pertama ini MCB-nya itu kondisi open. Sehingga pasa yang mengalir yang mau menuju saklar 1 ini tidak ada gitu. Sehingga ini si lampunya tidak akan menyala gitu. Namun ketika MCB telah dihubung dan juga saklar telah terhubung, kemudian arus dari pasa itu masuk dari saklar karena terhubung, terus dari saklar itu mengalir lagi ke lampu. Nah, lampu ini sebagai beban, jadi pasa dan netral itu bertemu dalam beban. Nanti dari sana akan ada istilah short circuit itu gimana, istilah open circuit itu gimana. Seperti itu. Nah, ini saklar seri untuk 2 lampu. Saklar seri 2 lampu itu sering kita di rumah itu ada dia 2 kotak yang sering 2 kotak 2 tombol. Nah, satu tombol ini satu tombol ya, melayani 1 lampu. Satu tombol melayani 1 lampu. Nah, sama juga seperti tadi, intinya itu gambarnya seperti ini gitu. Tapi nanti supaya lebih real saya demonstrasikan bagaimana sebenarnya lebih baik gitu. Ini saklar tukar, mana nanti saklar tukar ini logikanya gini. Jadi ketika kita menyalakan lampu itu atau mematikan lampu itu bisa menggunakan saklar 1 atau saklar 2. Jadi ketika kita mau mematikan dari saklar 1, menyalakan dari saklar 1 lampu menyala, kita padamkan dengan saklar 1 lampu mati. Kita nyalakan dengan saklar 2 lampunya menyala, kita padamkan saklar 2. Dari saklar 2 lampunya mati. Nyalakan lampu dengan saklar 1 menyala, terus kita padamkan dengan saklar 2 lampunya mati. Terus juga kalau kita lakukan lagi, kita nyalakan saklar 2 lampu menyala, kita tekan sekali lagi saklar 1 lampunya mati. Jadi prinsip saklar hotel itu seperti itu, atau saklar tukar. Kenapa
disebut saklar hotel karena kebanyakan dipakai di hotel. Jadi di lorong-lorong misalkan ada misalkan lampu berjejer gitu mungkin ya. Terus juga ketika antar lorong satu dengan yang lain itu kan berjauhan. Tidak efektif kalau kita hanya mematikan satu lampu atau satu grup lampu itu kita harus berjalan cukup jauh gitu baru kita balik lagi ke posisi semula. Maka kita ada tercetus saklar hotel gitu yang mana ini satu lampu atau satu grup lampu dari dua tempat atau dengan dua saklar gitu. Logikanya seperti itu. Nah, ini hubungan kontak atau kita biasa awamnya sering bilang stop kontak, tapi sebenarnya bahasa aslinya itu kotak kontak. Jadi kotak kontak ini ada yang memasang dengan penahan atau grounding atau RD, ada juga yang tidak. Jadi kalau biasanya instalasinya dia tidak hubung dengan RD, biasanya hanya pas dan netralnya aja. Jadi titik lubang yang pas, satu lubang dihubungkan dengan pasah, satu lubang yang lainnya dihubungkan dengan nol. Kalau misalkan ini yang di bagian mana, itu di bagian bawah gitu. Bentar saya ambilkan dulu. Aduh, sepertinya saya lupa membelinya gitu. Nanti kita lihat di gambar aja. Seperti itu sih. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita nggak tahu bentuk saklar gimana, MCB, kabelnya bagaimana, nah dan beberapa perangkat lainnya. Jadi kalau di instalasi listrik penerangan itu, minimal yang kita siapkan itu pertama itu saklar untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada beban gitu. Terus ini MCB, miniatur circuit breaker, fungsinya itu pengaman apabila ada overload di satu grup gitu. Overload arus. MCB ini bisa kita lihat itu di kWh meter kita atau di MCB grup rumah. Terus ini kabel NYA. Kabel NYA ini kabel tunggal, yang mana kalau dalam standar instalasi listrik, kabel pas itu berwarna merah, kulitnya warna merah, kabel netral itu kulitnya warna biru, terus kabel ground itu warnanya kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Jadi yang saya pernah pelajari, biasanya kalau dari kabel NYA, yang dari kWh ke MCB atau kotak MCB pembagi arus untuk 1, 2, 3 grup itu, dia menggunakan kabel 2 mm. Nah, kalau kabel NYA 1,5 mm kuadrat itu dari PHB ke saklar dan stop kontak biasanya. Nah, ini stop kontak, atau sebenarnya namanya ini kotak kontak. Nah, ini ground-nya itu, yang ada itu ada 2 lubang, itu bisa bergantian mau pas di kiri atau nol netral di kanan, atau pas di kanan netral di kiri. Jadi ini lubang, ini ground-nya. Terus ini pipa PVC. Pipa PVC ini apa diperlukan? Jadi kabel NYA ini kabel yang tidak boleh ditanam di tembok. Jadi kalau dia itu misalkan kita lihat di saat kita membangun rumah atau melihat orang lain pokoknya memperpanjang instalasi atau misalkan modifikasi instalasi rumah mereka gitu, pasti kita akan melihat pipa ini. Jadi kenapa harus menggunakan pipa, tidak ditanam di dalam tembok? Karena kalau ditanam di dalam tembok ini, karena sifat di tembok itu kan lembab. Jadi kalau dia lembab, jadi si tembok jadi bisa mengelupas gitu. Kulitnya gampang mengelupas, jadi dia itu harus diselongsongi dengan pipa PVC. Terus ini kita ketemu mungkin di atas rumah kita, di atas dek rumah, ini namanya tidas. Ini yang tadi yang saya bilang tempat penghubungan persimpangan antar kabel. Terus ini topi puntiran kabel. Jadi kalau kita biasanya kan menghubungkan puntiran kabel itu, ada yang menggunakan lakban, ada juga yang menggunakan topi puntiran kabel, tapi biasanya yang lebih aman itu menggunakan topi puntiran kabel gitu. Terus ini piting lampu atau sering kita kenal dengan dudukan lampu. Ini alat-alatnya, ada obeng, ada bor, ada kombinasi untuk mengupas
NIA-nya, ada test pen, ada ampere, ada apometer. Nah, apa bedanya tang ampere dengan apometer? Jadi kalau tang ampere ini dia bisa mengukur arus dengan prinsip induksi magnet. Jadi jika kita mengukur arus itu hanya tinggal diklem, seperti ini diklemkan, nanti dihubungkan ke kabel yang mau kita ukur arusnya itu berapa gitu. Kalau kita menggunakan ampere meter biasa, itu kan kita harus pasang seri dulu ampere meter itu terhadap beban gitu. Kalau ini tidak perlu, hanya cukup dikaitkan seperti ini, ubah ke mode ampere meter, nanti langsung kedeteksi ampernya berapa gitu. Tapi juga tang ampere ini dilengkapi juga dengan pembacaan frekuensi, macam frekuensinya. Terus juga bisa juga digunakan untuk mengukur tegangan. Biasanya ada tambahan probe, itu keunggulan dari tang ampere gitu. Kalau ini apometer biasa yang sering kita pakai ya. Biasanya yang bagus itu kalau yang saya dengar itu Sanwa, karena memang harganya lumayan tinggi sih. Nah ini nanti saya coba kita akan belajar sama-sama gimana mendemokan ini. Jadi ada suatu kasus di mana ada saklar, kita mau bikin instalasi saklar tunggal melayani lampu 18 watt, saklar seri melayani lampu 16 watt, ada 2 kotak kontak. Kotak-kontak satu itu melayani TV 75 watt. Terus juga kotak kontak 2 itu melayani pemanas air atau heater itu 300 watt. Nanti kita akan disuruh pertama itu membuat skema secara gambar 1 garis, kemudian skema gambar 3 garis, ada netral dan RD-nya, nanti kalkulasi daya. Di mana nanti ketika kita kalkulasi daya dan kita ketahui bahwa beban-beban ini, baik lampu, TV, dan heater itu bertegangan 220 volt, nanti kita tahu berapa arus yang diperlukan gitu. Nanti ini saya simpan dulu. Nah, di sini saya mau mensimulasikan saklar tunggal, saklar seri sama saklar tukar. Tapi mohon maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan kabel yang mungkin sebenarnya bukan harusnya NIA, tapi ini mohon maaf gitu. Tapi kiranya simulasi video yang saya tampilkan ini bisa memberikan kita prinsip bagaimana cara kerja dari jenis-jenis saklar ini gitu. Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu bahwa ini lebih kepada pengujian gitu. Seharusnya menggunakan NIA sih. Saklar tunggal itu seperti ini yang sering kita di rumah. Ini kita terlebih dahulu nyalakan MCB-nya. Nah, seperti ini. Kalau saklar seri sama seperti saklar tunggal, dia hanya ada dua seperti prinsip saklar tunggal. Satu tombolnya itu melayani satu beban. Seperti itu. Terus gimana terenggan saklar hotel? Seperti tadi, jadi 2 tombol ini bisa menghidupkan dan mematikan bebannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang logika dan Carnot map. Jadi sebenarnya tadi kan kita sudah melihat kan instalasi satu fase itu seperti itu. Walaupun mohon maaf, sebenarnya instalasinya itu harusnya lebih rapi. Cuma kemarin dikarenakan saya meminjam lab sekolah dan itu buru-buru, jadi ala kadarnya gitu. Tapi minimal kita mengetahui prinsip umum dari saklar itu, jenisnya itu gimana sih mengontrol lampu itu gitu. Tapi sebelumnya saya disclaimer jangan diikuti seperti itu gitu. Atau saya juga mohon maaf kalau memang instalasinya seperti itu. Nah, masuk ke gerbang logika dan Carnot map. Sebenarnya bisa nggak sih rangkaian elektronik itu mengontrol AC seperti tadi, tegangan satu fase seperti tadi? Bisa banget. Karena saklar elektronik itu tujuannya adalah mengendalikan daya yang besar dengan arus kecil. Seperti ini.
Di sini saya menggunakan IC buffer, di mana ketika inputannya ini 1, outputnya pasti 1. Ketika inputannya 0, outputnya pasti 0. Konfigurasinya ini adalah active high. Ya, active high. Ketika tombol ditekan, lampu menyala. Ketika dilepas, lampunya mati. Ini high, low. Selanjutnya, sama hanya posisinya beda. Kalau tadi ini dia konfigurasinya ini pull, kalau nggak salah pull down atau pull down, ini pull down, terus ini pull up. Koreksi jika salah ya, takut saya lupa. Apa itu ngomong apa tuh? Nah, bisa nggak kita sudah lihat bahwa saklar tukar itu bisa mengontrol satu beban dari dua lampu yang berbeda. Nah, sebenarnya prinsip kerjanya itu bisa ditiru dengan Karnaugh map dan gerbang logika. Nah, ini salah satu contohnya, dia menggunakan prinsip gerbang AND, OR, dan NOT. Ketika dinyalakan, ini menyala, dimatikan mati. Ketika dinyalakan saklar 2, nyala, dilepaskan mati. Menyalakan di sini, nyalakan di sana, tekan di sana, mati. Ketika dilepaskan dua-duanya juga lampunya mati atau padam. Nah, sebenarnya prinsip dari saklar tukar tadi yang AND, OR, dan NOT itu bisa disederhanakan lebih sederhana lagi, sehingga nanti kita temukan bahwa prinsip saklar tukar itu sama dengan logika XOR. Di mana ketika ada input 1 dan 0 bagi saklar 1 dan 2 dan input 0 dan 1, atau intinya itu antara saklar 1 dan saklar 2 itu memiliki input yang tidak sama atau kondisi logik yang tidak sama, dia akan bisa berprinsip sebagaimana saklar tukar. Seperti itu. Ini juga salah satu percobaan yang baru saya lakukan, ini menggunakan IC logika XOR. Saya lupa serinya, tapi ini kayaknya memberikan kita tambahan wawasan bahwa memang saklar elektronik itu pada prinsipnya bisa mengendalikan daya besar dengan arus yang kecil gitu. Saya di sini menggunakan modul relay yang sudah jadi gitu. Ini ketika inputnya berbeda, antara saklar 1 dan 2 itu levelnya berbeda. Nah, kalau dia inputnya sama-sama 1 atau sama-sama 0, logiknya dia akan padam. Bagaimana saklar tukar yang kita lihat tadi di instalasi satu fasa. Ini dengan logika N. Kalau logika N ini outputnya adalah 1 ketika input 1 dan input 2. Dalam hal ini saya umpamakan input 1 itu saklar 1 dan saklar 2, kondisi logiknya itu high, maka outputnya juga akan high. Kalau dia memiliki kondisi yang tidak sama, yang tidak bernilai 1, baik di antara input 1 dan input 2, saklar 1 dan saklar 2, nilainya akan low. Ini dia inputnya beda. Ketika nilainya sama-sama logik, dia akan nyala. Seperti ini. Sini logika NOT, mana yang kita ketahui NOT itu inversi. Ketika kita berikan logik high, dia outputnya akan low. Kita berikan logik low, inputnya akan high. Selanjutnya, nah jadi sudah kita sekilas ya agak memperhatikan simulasi dan praktiknya dari gerbang-gerbang logika itu. Jadi sebenarnya gerbang logika itu secara dasarnya itu 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Secara dasar, mana nanti gerbang logika AND, OR, dan NOT itu akan menghasilkan gerbang logika baru. Kita kenal nanti gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR gitu. Selanjutnya, nah tadi kan sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa ketika kita menirukan suatu prinsip kerja dari sebuah kondisi, kita juga bisa menirukannya dan mengimplementasikannya itu dalam rangkaian mikrokontroler dengan
pemerinsipan itu teknik digital menggunakan metode Karnaugh Map. Jadi seperti yang kita tahu, kita ingin misalkan menirukan cara kerja saklar tukar, di mana ketika inputnya itu kedua-duanya 0, maksudnya di sini saklar 1 dan saklar 2 itu logiknya 0, maka lampu itu 0, tidak menyala. Dan lampu itu akan menyala berlogik 1 apabila kedua nilai itu saklar 1 dan saklar 2 itu memiliki logik level yang berbeda. Entah itu saklar 1 bernilai 0, atau saklar 2 bernilai 1, atau saklar 1 bernilai 1, dan saklar 2 bernilai 0. Lanjut, nah, ketika inputnya itu kedua-duanya sama, maka nilainya akan mempengaruhi output, sehingga menghasilkan nilai 0. Kita bisa menirukan prinsip kerja saklar tukar ini dengan cara Karnaugh Map. Kita tentukan dulu siapa yang menjadi input ini input 1 itu, atau saklar 1 itu kita inisiasi sebagai A, input itu kita inisiasi sebagai B, itu kita inisiasi sebagai Y. Nah, selanjutnya, nanti Karnaugh Map ini, ketika misalkan kita sudah mendapatkan kondisi-kondisi yang kita butuhkan, nanti ambil sebuah kondisi output, yang mana kondisi output itu logiknya 1. Jadi, di sini kondisi output yang logiknya 1 itu hanya kondisi input 01 dan kondisi 10. Maka yang kita ambil untuk persamaan Karnaugh Map itu adalah logika yang adalah output berlogik 1. Jadi untuk persamaan input pertama, yaitu baris 2 ini, yang berlogik 1, kita anggap ini adalah Y1. Jadi Y1 itu adalah A aksen dot B. Jadi A aksen itu kenapa dibilang inputnya A aksen? Jadi ini inputnya inisialnya A, tapi kalau misalkan di sini logik levelnya 0, maka ini adalah A inverse atau not A. Not A N B. Kenapa? Ini kalau misalkan satu deret seperti ini N, satu baris seperti ini A ke B itu adalah N. A N B gitu. Tapi kebetulan karena logiknya di sini A ini adalah 0, maka si A ini menjadi not A. Not A N B. Nah, B-nya itu B polos karena logiknya 1. Jadi kalau misalkan logiknya 1, dia nggak mengalami inverse, tapi kalau logiknya 0, dia inputnya mengalami inverse. Nah, begitu juga untuk persamaan kedua berikutnya, saya umpamakan itu sebagai Y2, di mana Y2 ini adalah logik A-nya itu 1, logik B-nya itu 0. Sehingga kita dapatkan persamaan 2, yaitu adalah logik A, karena ini logik nilainya 1, A, N, atau A dot B inverse. Kenapa B inverse? Karena logik B pada kondisi Y2 ini adalah 0, sehingga B-nya di inverse. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan persamaan Y1 dan Y2, kita dapatkan persamaan output total. Kita jumlahkan menjadi Y1 tambah Y2 sama dengan A not A dan B, or bacanya not A, ini boleh juga inverse A, tapi saya bacanya not A dan B, or tambah di sini artinya or A dot B inverse gitu. Hingga nanti ketika dimasukkan ke microcontroller itu bisa lebih simple. Biasanya kita itu pasti kalau menemukan kondisi seperti ini, pasti kita kebanyakan pakai if. Karena ini ada 4 kondisi, jadi if A-nya bagaimana, if B logiknya bagaimana, Y-nya gimana. Jadi kita deskripsiin satu-satu. Seperti ini. Biasanya kan seperti ini kalau kita belajar awal-awal. Seperti ini juga berfungsi tidak? Berfungsi. Berfungsi juga. Tapi ada yang lebih simpel. Dengan membuat gerbang, mendapatkan hasil gerbang logika dari kondisi saklar tukar ini, maka codingnya lebih simpel. Hanya seperti ini nanti jadinya. Not saklar 1, N saklar 2, atau not input 1, N input 2, or input 1, N not input 2. Nah, kalau ini disederhanakan lagi dalam teknik digital, nanti boleh lihat di namanya Karnaugh Map, maka sebenarnya persamaan ini
persamaan yang sangat singkat, yaitu persamaan XOR. Logika XOR. Mana nanti hasil dari logika XOR ini, saklar 1 terhadap saklar XOR saklar 2 ini akan diinisiasi sebagai hasil gerbang persamaan, yang mana nanti ini nilai gerbang persamaannya hanya logiknya itu nilai logika 1 atau 0. Mana 1 atau 0 itu dikirimkan ke relay yang mengontrol lampu, di mana relay yang mengontrol lampu itu terhubung ke pin 4. Nah, ini versi D10, atau sering kita memanfaatkan prinsip bouncing. Bedanya kalau ini kan harus menahan kondisi high-nya itu terus-menerus, atau kondisi high-nya itu harus kita tahan terus-menerus. Kalau kondisi low itu tidak perlu ditahan. Nah, bedanya dengan ini, kalau pakai bounce dan flag di dalamnya, kita bisa hanya cukup memberikan nilai logik high atau low itu hanya sekali, dan nanti nilai logiknya itu tersimpan gitu. Misalkan kalau kita tekan kondisi tombol A pertama, logiknya itu flagnya itu 0, maka nanti ketika nilai flagnya itu 0, maka nanti dituliskan lagi flagnya 1. Sebaliknya nanti kalau kita tekan sekali lagi flagnya itu 0 gitu. Jadi nanti nilai flag ini nanti kita manfaatkan sebagai nilai kondisi dari tiap saklar. Nah, nanti itu diproses dengan gerbang logika XOR, nanti dikirimkan ke pin 4, yaitu pin OP untuk mengontrol lampu tadi. Contohnya seperti ini. Secara simulasi. Saya di sini menggunakan Proteus versi 8.9. Ketika mematikan dan menghidupkan pada posisi saklar yang sama. Selanjutnya ini menyalakan di saklar 1, terus nanti mematikannya di saklar 2. Nanti menyalakan lagi di saklar 2, mematikan di saklar 1. Seperti itu kalau simulasinya. Nah, ini tadi saya coba yang versi non simulasinya, jadi ini versi langsungnya. Di sini saya pakai R-nya 1 kilo ohm. Saya pakai R-nya 1 kilo ohm. Saya tekan sekali setiap tombol yang sama, saya matikan kembali di tombol yang sama. Saya memanfaatkan prinsip the bounce sama prinsip. Kenapa harus menggunakan milis? Untuk the bounce-nya pakai milis? Karena kalau pakai delay itu kurang efektif sih, kurang efektif. Terus juga kalau misalnya dia nggak di bounce, biasanya kalau kita tekan sekali aja, ini logiknya tuh bakal si relay itu bakal ambigu. Maka kita perlu memanfaatkan prinsip the bounce itu supaya tidak ada ambiguitas logik dari input yang kita berikan ini gitu. Nah, kasus kedua itu lapangan futsal. Jadi saya itu misalnya lapangan futsal itu ada satu grup lampu, yang mana saya itu akan mematikan atau menghidupkannya itu kondisi logikanya itu seperti ini. Seperti ini. Hanya misalkan untuk kondisi pertama itu saklar 4 saja yang bisa menyalakan gitu. Saklar 3 saja yang bisa menyalakan, saklar 2 dan saklar 1. Nah, berdasarkan persamaan sehingga nantinya kodenya tetap sama seperti yang saklar tukar, hanya bedanya saya di sini ada 4 grup, karena ada 4 output. Itu grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Jadi kondisi dari logikanya itu saya masukkan semua, lalu nanti saya OR-kan untuk kondisi outputnya, output totalnya. Nanti kondisi outputnya itu yang total tadi yang sudah didapatkan,
itu saya kirimkan 7 untuk kontrol output-nya. Simulasinya sebagai berikut. Ini ketika misalnya mematikan dari tombol 1, terus ketika kita mematikan dari tombol 2, menghidupkan dari tombol 2, mematikan dari tombol 2. Sebegitu juga seterusnya nanti untuk tombol matikan dari tombol 3, hidupkan dari tombol 3, matikan dari tombol 4, hidupkan dari tombol 4, seperti itu. Kalau misalkan andaikan saya mau bikin kondisi lain, bisa nggak? Bisa. Nantinya ini akan ada 16 persamaan logika. Nanti bisa dicari, sebenarnya nanti saya tunjukkan aplikasinya. Jadi pemrosesan ini kalau mau cepat ada aplikasinya, itu namanya line Carnot map. Jadi nanti kita hanya memasukkan berapa banyak variabel yang kita butuhkan, terus nanti sudah ada kondisinya nanti bagaimana. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan untuk pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin saya mau ngelanjutin yang tadi yang tentang. Boleh bertanya dulu Pak Richard? Oh iya Pak, boleh Pak, boleh. Pak Richard. Bentar Pak. Halo. Ya, Pak, iya Pak. Pak. Halo Pak. Ya, Pak. Ya, terus sebentar Pak Richard. Tunggu. Halo, kedengaran suara saya Pak Richard? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Ya, oke. Yang mau saya tanyakan itu yang futsal tadi ya, lapangan futsal. Lapangan futsal itu berarti sistemnya yang katanya mirip seperti Saklar Hotel, tapi kalau ngelihat dari yang tadi Pak Richard tampilkan, itu pada saat dia menghidupkan dari sisi Saklar 1 misalnya ya, dia harus matikan dari Saklar 1 itu juga kan? Ya Pak. Iya kan? Iya, artinya betul. kalau dia Saklar 1 dalam kondisi tidak dilepas, kalau Saklar 1 tidak dalam kondisi tidak terlepas, artinya dalam posisi high, berarti Saklar lain dia tidak akan bisa menghidupkan lagi gitu. Benar nggak? Seperti itu iya, bukan Pak Richard? Oh iya, sama Pak, saya tiru itu tadi Pak, benar-benar. Harusnya itu ada tambahan persamaan lagi harusnya. Jadi tadi itu saya tuh mikirnya ya, seharusnya tidak Pak Richard seharusnya tidak pakai logika OR, itu tetap eksklusif OR. Tetap eksklusif OR kan bisa untuk 4 input. Ya. Oh iya Pak, ya benar. 4 input. Benar Pak, benar. Jadi ya, hadap-hadapan Pak ya. Ya, tinggal menghitung angka satunya ganjil atau genap saja. Jadi misalnya saya hidupkan dari Saklar 1, matikannya pakai Saklar 2 bisa nggak? Bisa, karena jumlah angka satunya genap. Tapi pada saat saya hidupkan lagi dengan Saklar 3, ya bisa, karena jumlah satunya jadi ganjil lagi gitu. Jadi cuma ganjil genap gitu. Iya Pak. Baik Pak, nanti saya revisi Pak ini code-nya. Ya, jadi artinya tidak mati dan hidupkan dari satu titik saja. Kalau tadi kalau Pak Richard lakukan, saya lihat hidupkannya di Saklar 1, matikannya Saklar 1, hidupkan Saklar 2, matikan Saklar 2. Jadi tidak bisa seperti Saklar Hotel yang kita lihat di pertemuan kedua tadi ya, di apa? Sebelumnya Pak ya. Ya, kalau sebelumnya kan kita mematikan dari 1, hidupkan 1, matikan 2, atau dibalik, atau matikan dengan diri sendiri, dia bisa kan? Oh iya, harusnya ya Pak, benar-benar. Gitu. Pak, ya Pak, ya benar-benar. Terus yang kedua, tadi kan contohnya pakai push button ya? Ya, kalau saya memang tadi itu Pak. Ya, push button, makanya Pak Richard kasih bouncing ya, namanya istilahnya ya. Enggak, debouncing Pak gitu. Bounce ya, artinya kan supaya penekanannya tidak kedetek sampai 2 kali kan. Iya Pak. Tapi setahu saya kan Saklar Hotel itu mainnya Saklar on off, bukan Saklar push button. Iya Pak, memang. Jadi tujuan saya tuh kenapa saya bawa gitu, mungkin itu tuh kreasi aja sih Pak gitu. Jadi ya benar. Ya ini sekedar pemberitahuan buat rekan-rekan semua yang nanti menggunakan Saklar Hotel. Jadi Saklar Hotel itu identik dengan Saklar on off, bukan Saklar push button. Jadi switch itu, jadi kan kita mengenal istilah push button sama switch. Push button itu yang tombol bel pintu kalau ditekan nyambung, kalau lepas tidak nyambung, atau
satu lagi namanya switch. Switch itu kan yang berbentuk on off kan. Ya Ya, kan? Pak, benar. Nah, jadi kalau bermain namanya Saklar Hotel, setahu saya tadi kalau lihat dari proteusnya Pak Richard itu kan harus ditahan dulu kan, ya kan harus Iya, Pak. ditahan baru dilepas kan gitu. Iya. Makanya ditambahin bouncing kan. Nah, jadi Iya. buat ini sekedar pemberitahuan aja. Jadi sebenarnya kalau Saklar Hotel lebih cocok pakai Saklar on off. Iya, Pak. Karena dia terkunci. Tapi kalau nanti menggunakan saklar push button, ya saklar push button, nah makanya memang harus ditambahkan istilah bouncing gitu. Istilah bouncing itu yang dilakukan di keypad kan. Kalau di keypad itu kan kalau kita tekan sekali, angka satunya keluarkan sampai 2 kali, 3 kali. Nah inilah istilah teknik bouncing, di mana nanti penekanan tombol 1 itu, push button itu sekali, itu hanya berlogika 1 atau berlogika 0 saja gitu. Jadi tidak berurut gitu, ya Pak Rizal ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini saya lihat juga baru programnya saya baru lihat tekniknya pakai milis gitu. Karena kalau saya tekniknya nggak pakai milis gitu. Tapi ini sesuatu yang baru buat saya. Terima kasih Pak Richard. Iya, Pak. Ada teknik milis untuk gitu. Terima kasih untuk ininya. Mungkin saya mau nambahkan satu mengenai debone sini ya. Jadi dalam Pak Richard mohon izin ya, mungkin Iya, saya Pak. mau nambahkan satu teknik debone ya. Memang di dalam dunia elektronika itu tidak ada sesuatu yang kondisi on dan off. Jadi memang kita menyebut saklar pun itu kalau dari off ke on ya. Itu kalau yang saya tahu dia tidak langsung dari off ke on, tapi off on begitu. Nah, jadi ambigu itu memang sering terjadi di dalam saya punya rangkaian ya. Memang debone ini satu teknik yang dimana mempertahankan nilai on yang kita mau. Kita pernah lihat kan kayak penggunaan aki ya, atau penggunaan ini ya panel-panel listrik yang besar. Itu sebuah skun yang modelnya betul-betul diameter yang tebal gitu. Itu bukan hanya dibaut dengan kunci ring begitu saja, tapi dengan menggunakan satu ini torsi. Karena apa, di dalam arus besar ini kan tentunya tidak boleh kalau sampai ini ya tidak menggunakan aturan kekuatan torsi, nanti kondisinya bisa ini antara nyambung dan tidak nyambung. Ya, ambigu Pak, ya benar. Ya, dan yang saya tahu teknik debone ini paling tepat ya, itu menggunakan milis. Tidak bisa menggunakan delay. Delay itu membuat sebuah CPU itu slip. Misalkan delay 1 detik ya atau 1000 mili ya. Dia akan slip, nanti dia wake up di 1000 mili. Nah, kalau konsep milis ini, apalagi dipadukan dengan loop-nya Arduino ya, dia looping terus, looping. Dengan konsep milis ini, kita bisa milis lama kita tangkap dibandingkan dengan milis terbaru. Misalkan kita mau teknik debone-nya tiap 25 milisecond, ya sudah, milis baru dikurangi milis lama, kalau mencapai 25 milisecond atau lebih, maka itu dianggap tombolnya dari off ke on atau dari on ke off. Yang saya tahu itu seperti itu. Atau mungkin forum punya saya maksudkan ini. Kalau saya Pak, memang pemahamannya juga hampir sama seperti itu. Mengapa saya pakai, ada memang beberapa juga, kalau yang saya lihat literaturnya itu dia mainkannya di delay. Cuma kalau delay ini kan dia ngehentiin satu siklus gitu. Jadi itu bedanya dengan milis Pak gitu. Karena saya memang merasakan juga keunggulannya ketika saya menggantikan posisi delay menggunakan delay dengan delay menggunakan milis gitu. Saya juga sebenarnya baru belajar pakai milis gitu karena selama ini saya juga sering ketergantungan dengan delay gitu. Karena konfigurasi delay itu logiknya lebih gampang, hanya tinggal delay, isi nilainya berapa detik udah gitu. Kalau milis kan ada macam-macam, ada yang pakai if, ada yang dia menggunakan seperti tadi juga prinsip pengurangan. Ini misalkan miris kurang nilai lama mencapai tidak segala macamnya gitu, ada macam-macam gitu. Akhirnya saya tadi coba pakai milis dan memang beda Pak, beda rasanya gitu. Akuratannya juga agak lebih tinggi milis gitu. Kalau yang saya coba dari beberapa hari yang lalu gitu. Oh iya Pak, tadi Pak Surito, Pak. Udah Pak Richard. Gimana? Mangga Pak Febri, mangga. Oke, Pak Surito sama Pak Richard. Jadi gini,
memang kalau delay difungsikan untuk bouncing memang sangat tidak bagus gitu ya, karena ada momen yang harus dia tunggu untuk menunggu action berikutnya. Tapi sebenarnya tadi saya bilang kepada Pak Richard, saya sebenarnya tidak pakai milis untuk bouncing ini. Jadi kalau kita mereferensi dari pemrograman bouncing milis ini kan mulai muncul itu saat menggunakan pemrograman C ya, menggunakan pemrogram C ataupun di Arduino ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita beralih ke teknik pemrograman yang lama yaitu yang assembler, itu dia tidak pakai milis gitu. Di assembler itu dia menggunakan string yang dia lakukan. Jadi string itu adalah satu fungsi di mana program hanya terjebak di dalam link itu saja sampai terjadi perubahan di input gitu. Itu karena dia jadi lebih pendek dibanding milis, karena kalau di assembler itu mengaktifkan milis itu lebih repot dibanding mengaktifkan string gitu. Jadi JNB port berapa koma string itu menjadi lebih ini. Nah, kalau rekan-rekan semua yang mengikuti belajar Arduino ini juga kalau kembali membaca library dari KitPad yang menggunakan assembler, itu tekniknya untuk menahan bouncing adalah dengan string gitu, dengan string. Jadi bagaimana string ini ditempatkan di dalam driver, setiap ada perubahan input baru dia bisa ditahan atau lewat dari kondisi tersebut gitu ya. Nah, teknik inilah yang saya pakai. Cuma karena di dalam bahasa C, baik itu C biasa dengan C yang digunakan oleh Arduino tidak memiliki comment string ya, sehingga saya memanfaatkan dengan comment while, di mana dalam comment while itu dimasukkan pernyataan apakah sudah terjadi perubahan atau tidak di dalam inputan sensor tersebut atau inputan tombol tersebut. Jadi tidak menggunakan milis kalau saya lakukan. Walaupun tadi saya lihat boleh juga nih untuk dikembangkan menggunakan milis, karena teknik menggunakan teknik lama ini yaitu menggunakan teknik berputar di satu posisi itu memang membutuhkan while yang sangat banyak jika melakukan istilahnya looping di tempat ya, looping di tempat. Makanya memang akan lebih repot jika digunakan untuk aplikasi-aplikasi seperti misalnya pembacaan sensor untuk yang di atap rumah itu untuk cahaya matahari. Nah, itu memang akan lebih repot menggunakan teknik ini. Mungkin milis lebih sedikit sederhana karena sepertinya milis ini kalau saya lihat dari tekniknya sebetulnya dia interrupt dari luar gitu. Artinya dia bisa menghitung sekaligus program itu sambil berjalan gitu. Jadi dia paralel pemrogramannya gitu. Tapi kalau kita lihat dari unsur awalnya sebenarnya bouncing ini dulu dengan assembler itu hanya dengan string gitu. Jadi itu sekedar memberitahukan ke rekan-rekan asal kalau dilihat dari teknologi yang lama atau menggunakan MCS 51 itu dia pakai string yang lebih sederhana ya, yang lebih sederhana dibanding menggunakan milis gitu. Oke, itu aja Pak Richard, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi saya mau tambahkan sedikit Pak Richard. Boleh Pak, boleh mangga. Tadi ngomong tentang interrupt, saya punya satu pengalaman Pak ya. Saya ini kan kemarin sudah di forum ngomong 21 ya. Ya, pengganti itu istilah buffer ya. Satu buffer digunakan untuk membuat 4 buah RFID. Itu ternyata di dalam interrupt yang memang hanya satu
nol data 1, berarti itu maksimal bisa 12 ini. 12 ini apabila pinting income-nya itu jadi kembali. Tetapi dengan teknik ini kami belajar bagaimana milis ini punya ini untuk apa itu sebagai alternatif menggantikan delay supaya CPU atau ini clock-nya itu tetap berjalan terus. Jadi sejak menggunakan milis ya alhamdulillah kami punya 4 reader yang menggunakan teknik Begen ini itu interamnya itu tidak saya ingin nih gunakan di baik dekat sesuai dengan delay atau itu saya rasa nggak ada masalah. Yang penting endingnya program dan kontrolernya bisa berfungsi dengan baik. Mungkin itu Pak Richard yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Saya tambahkan dikit ya Pak Richard ya. Iya Pak Febri silakan. Ya, pemakaian delay memang kendalanya adalah di sana. Memang kalau untuk real time delay itu akan menjadi permasalahan utama. Karena delay itu akan mematikan istilahnya real time dari suatu sistem. Ya, karena dia harus menunggu dulu looping di dalam satu registrasi yang berputar sampai registrasinya selesai. Memang itu akan menghambat, apalagi kalau Bapak menggunakan RFID. RFID-nya lebih dari 2 kan. Kalau 1 saja sih tidak ada masalah. Kalau 2, 3 atau 4. Memang saya itu ini saya lihat ini data itu sampai Bapak ini mampu menangani pengambilan dia ada buffer yang menunggu serial itu datang gitu. Benar, jadi benar, selama proses serial itu belum terpenuhi, bergerak kemana-mana gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Nah makanya di banyak cara di dalam konsep seperti ini, RFID yang lebih dari 4 ya itu biasanya banyak teknik, misalnya menggunakan multiplexer, menggunakan ini segala macam, itu bisa. Karena logika berpikir kita begini, kalau Bapak lihat metrik itu dia mampu mengendalikan ribuan lampu LED hanya dengan 1 mikron gitu. Nah, dulu saya sempat harus membaca 1.500 input hanya dengan satu microcontroller. Itu ternyata mampu gitu. Ya, walaupun dengan 16 MHz gitu. Jadi mungkin kalau hertznya atau kristalnya lebih tinggi lagi, ya lebih tinggi lagi. Cuma itu tadi, kayak microcontroller untuk yang input yang lebih dari 1000, output yang lebih dari 1000, tetap membutuhkan rangkaian tambahan yang istilahnya dengan multiplexer, demultiplexer, atau dengan teknik pergeseran data kayak gitu. Seperti itu Pak Surito yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Richard. Mantap. Aja tadi agak saya ini saya dulu pelatihan, jadi ya nggak apa-apa kita belajar sama-sama gitu. Sebenarnya ngitung kalkulasi MCB di KWH itu sebenarnya gimana? Tadi terima kasih juga Pak Surito, tadi bagus juga informasinya, terus juga Pak Febri makasih banyak. Saya juga baru mengerti delay itu konsepnya bagaimana sebenarnya, karena selama ini saya kira delay itu hanya menunda saja gitu. Rupanya ada proses-proses di register gitu. Itu kadang kalau kita menggunakan Arduino ini, kadang prinsip seperti register itu lupakan, terus juga itu Pak. Jadi kadang pikirnya ya udah yang penting jalan, yang penting sesuai gitu, yang penting code-nya nyambung.
Kayaknya saya dari Pak Febri, dari Pak Surito tadi atas sharingnya, makasih banyak saya dan teman-teman juga yang ada di dalam forum ini gitu, tambah pengetahuan. Oke, saya lanjutkan tadi yang saya skip. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung daya, misalkan daya MCB yang akan kita gunakan gitu, atau akan kita kontrak ke PLN, seandainya ini ya. Di sini saya ini mengumpamakan kondisi ini adalah kondisi kosan. Kenapa tidak kondisi rumah? Karena kalau kondisi rumah itu saya harus banyak memperhitungkan kulkasnya berapa watt, AC berapa watt, dan sebagainya. Jadi saya mengambil contoh yang mudah itu kosan. Ini sebenarnya bukan saklar seri, teman-teman. Saya mohon maaf, ini lupa ini maksudnya saklar tunggal. Ini maksudnya saklar tunggal ya. Nah, di sini ada dua beban. Di sini ada kondisi. Saklar tunggal itu yang pertama itu melayani lampu 18 watt, terus juga yang tunggal kedua itu melayani lampu 16 watt. Ada dua kotak kontak satu itu melayani 75 watt, dan kotak-kontak dua itu melayani pemanas air 300 watt. Terus disuruh cari skema one line-nya, three line-nya, kalkulasi daya dan ampere MCB yang harus digunakan. Di sini kita sepakat semua bahwa tegangan kerja yang kerja pada alat ini tuh menggunakan tegangan AC 220 volt. Pertama-tama kita coba gambar skema one line-nya. Jadi kalau skema one line itu hanya cukup garis saja, seperti ini. Garis. Teman-teman nanti kalau mau misalkan menambahkan MCB boleh ini. Ini secara sederhana saja. Yang pertama itu adalah saklar tunggal. Di saklar tunggal tadi kalau kita tahu kan saklar tunggal itu seperti ini, bulat. Nanti ada model simbolnya itu seperti ini. Ini kita inisiasi sebagai saklar 1. Saklar 1. Nah, karena dia melayani lampu 1, kita taruh di sebelahnya. Penggambarannya seperti ini. Maaf kalau gambarnya kurang rapi ya. Nah, ini lampu 1. Selanjutnya kotak-kontak 1 dan kotak-kontak 2. Asumsinya di sini kotak-kontaknya itu pakai arde. Karena tadi kalau pakai arde simbolnya apa pakai ground, pembumian, maka simbolnya nanti polos ya, ada batang di belakangnya. Ups. Ini kita inisiasi sebagai kotak-kontak 1. Ini kita inisiasi sebagai kotak-kontak 2. Nah, maksudnya kita gambar garisnya. Skemanya seperti ini. Nah, karena ini dia menggunakan arde, saya tambahkan simbol seperti ini. Jadi ada garis di belakangnya. Nah, seperti ini gambarnya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang rapi. Nah, ini kita udah jadi skema one line-nya. Jadi, saya lupa ketinggalan saklar 2-nya. Ini saya geser dulu. Ini. Nah, kalau saklar 2 itu kan saklar tunggal juga tapi melayani lampu 2. Ini nanti seperti ini gambarannya. Ini cukup kita hapus. Kita ganti. Ini saklar 2. Ini lampu 2. Ini skema one line. Nah, kalau skema three line-nya bagaimana? Ya, seperti tadi aja. Skema three line-nya ada pas, ada netral, ada ground. Karena ini dia pas, maka kita kasih aja warna merah. Kalau berdasarkan warna bentuk menggunakan
Nah, nanti kita inisiasi di sini, ini fast. Berarti ini. Saklar tunggal itu kan seperti ini kondisinya. Switch-nya di bawah. Nah, kalau lampu itu akhirnya saklar satu itu akhirnya dari di ini saklar 1. Gitu juga nanti untuk saklar 2 gambarannya. Nah, mana dengan kotak kontak? Kotak kontak itu kan bentuknya bulat, ada tiga mata. Kalau mata yang sejajar ini bisa salah satunya bisa terhubung ke pas, yang kanannya kirinya 0 atau kirinya 0 kanannya pas. Ini skema secara sederhananya seperti ini. Nah, sudah jadi. Walaupun tidak rapi ya, tapi secara garis besar menggambar teknik untuk instalasi listrik itu dasarnya pemahamannya seperti ini. Terus kita mengkalkulasi daya dan ampere MCB yang harus digunakan. Jadi kita di sini gampang saja, kita mengetahui daya total dari semua beban itu adalah menjumlahkan daya dari semua beban. 18 tambah 16 tambah 75 tambah 300 dalam watt ya. Jadi kalau di dalam listrik itu ada namanya daya aktif, ada namanya daya reaktif, dan ada namanya daya semu. Jadi kalau di perangkat kita itu ada spesifikasi watt, berarti itu daya aktif. Kalau di motor-motor listrik ada par atau par, itu daya reaktif. Kalau ada VA itu daya semu. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu semua daya bebannya, sehingga nanti didapatkan itu hasilnya itu 409 watt. Rumus praktis tegangan, karena daya itu berasal dari tegangan dikalikan arus. Daya dibagi tegangan ya. Di mana dayanya itu adalah 409 watt dibagi 20 volt. Sehingga nanti yang kita dapatkan itu arus totalnya itu 1,859 ampere, atau kalau kita bulatkan itu ke atas, MCB di pasaran itu kebanyakan 2 ampere, maka ini kita bulatkan jadi 2 ampere. Maka nanti pengaman yang kita gunakan untuk membatasi arus ke beban yang ada dalam satu jalur ini, nilainya itu sekian, 2 ampere. Sih yang ingin saya tambahkan gitu. Nah, terus juga kalau untuk yang ada pertanyaan, kalau seandainya pas dan kalau saya memutuskan 0 di sini, dan bedanya memutuskan 0 dengan memutuskan pas itu bedanya di mana? Kalau saya memutuskan fast seperti ini, ini pasnya, maaf kalau tidak berwarna ya, ini netralnya. Nah, bedanya kalau nanti kelihatan ketika kita itu mengecek kondisi dari mengecek kondisi dari kotak kontak. Biasanya kan kalau kita
ingin di rumah itu ngecek kondisi apakah arus dari MCB itu memang memutuskan arus listrik atau enggak, maka biasanya kita menggunakan tes pan itu biasanya kita colokkan itu di antara kedua lubang kotak kontak ini untuk mengetahui apakah ada pas atau netral. Kalau pas misalkan diputuskan karena nilai 0 ini adalah 0 volt, maka tidak akan ada induksi. Tidak akan ada induksi karena pas di sini terputus. Stop di sini. Nah, kalau misalkan saya pengennya nolnya deh yang kita putusin. Misal ya, 0 yang kita putuskan, terus pas yang kita nggak usah putus, yang 0 yang kita putus. Apakah beban bisa berjalan? Bisa. Tapi nanti masalah baru muncul. Apa masalah barunya? Jadi, fasa ini ada satu tingkah perilakunya, di mana dia ini bisa menginduksi. Jadi, jika 0 terputus, maka kan fasa ini sebenarnya menginduksi. Harusnya dia itu berhenti di sini, karena hubungannya itu sebenarnya ke sini. Ini mohon maaf, ini usahanya ada persimpangan. Ada apa istilahnya, bukan persimpangan sih. Node istilahnya node ya. Dan node kabel ya Pak, mohon maaf. Biasa yang praktis Pak, jadi suka lupa bahasa kan, mohon maaf. Nah, biasanya kan harusnya kalau pas ini, kalau misalkan dia tidak 0 netral pas itu diputus, seperti ini kan dia berhenti nih di pemutusnya ini. Terus juga karena netral itu nilai potensialnya 0, maka lubang di kedua ini pasti tidak akan ada fasa yang mengalir gitu. Boleh dicek gitu. Tapi kalau seandainya di instalasi rumah kita misalkan MCB rumah itu kita yang putuskan 0, fasanya tidak kita putus, walaupun fasa itu misalkan terhubung pada titik yang tepat gitu, seperti ini. Tapi titik yang tepat, maka nanti fasa ini akan menginduksi lubang di sebelahnya. Sehingga nanti ini dua-duanya akan on. Kecuali nanti dia ini bakal berhenti berkondisi seperti ini kalau kita tutup lagi ground-nya. Kita tutup lagi ground-nya, tutup lagi netralnya. Kita switch netralnya. Baru nanti netral ini masuk, nanti dia masuk mengintervensi si pas ini. Jadi pas di sini ini bukan pas langsung, tapi pas yang timbul karena induksi gitu. Apa bahayanya? Jadi misalkan kadang-kala kan kita kalau apa sih istilahnya membuat instalasi listrik baru di rumah, kadang kan kondisinya kan kita mengharapkan kalau untuk pemula biasanya MCB itu sudah memutuskan fasa di setiap instalasi itu, jadi kita bisa memasang kabel itu dengan gampang gitu. Tapi kalau misalkan kondisi seperti ini, ada momen-momen tertentu kita itu sengaja memegang dua lubang gitu, megang atau menyentuh atau apapun itu mengalir gitu, istilah induksi si fasanya ini. Nah, itu bisa berbahaya sih bagi kita sendiri gitu. Terus juga ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memang kadang-kala sebenarnya kita pengen hindari, tapi terkadang itu tuh jadi karena kita itu ya mungkin tidak teliti, seharusnya udah tahu misalkan ini dua-duanya ada apinya gitu. Cuma kadang kita lalai, kadang tidak sengaja kita tuh nyentak gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu, makanya diupayakan kalau misalkan instalasi di rumah itu yang harus diputus itu pasanya, bukan nolnya, bahkan netral atau nolnya. Karena kalau pasanya diputus, maka tidak akan ada induksi dari itu yang cek cek di rumah misalnya, kalau misalnya pakai dua-duanya pas lubang 0 di kotak, memang kita naikkan lagi MCB. Misalnya itu
kan kondisinya itu sebelah lubang kayak aman ada kita dua bisa itu digai untuknya alat no yang dimana harusnya terus tadi apa itu apa saya ke dalam kiranya yang berikan dan ini apa kita sebelumnya para partisipan di forum ini apabila ada kurang ya sekali kita dapat saling makan satu sama lain. Saya apa yang langsung gitu. Kalau kita nyentuh USB atau nyentuh rangkaian di itu dari dua berbahaya juga kan satu memang yang berbahaya pernah dengar barulah misalkan di atas dek rumah misalnya, terus tiba-tiba kita tetap pakai sepatu tapi ada kerasa kayak getaran kecil biasanya, atau kita nggak sengaja nyentuh pas ada getaran, berarti ada listrik yang nembus itu Kang dari lubang itu gitu. Makanya kalau ketika kita instalasi listrik itu usahakan kondisi badan itu kering, terus juga tangan nggak boleh basah, sepatu safety sebenarnya harusnya gitu. Terus juga satu lagi tuh kalau 66 yang dari kulit biasanya. Sebenarnya menarik sih instalasi listrik ini gitu. Kalau misalkan Kang Ajeng suatu saat mau bikin pelatihannya, ayo Kang. Siap. Ya itu sih kira-kira yang dapat saya sampaikan gitu. Mas, ada kira-kira pertanyaan lagi nggak? Ya Mas Udan ya. Kalau dalam pemasangan listrik dalam Arduino itu kalau salah fasanya itu pengaruhnya apa Mas? Relay atau gimana nih? Salah masang, kan ada fasa FN itu loh di Arduino sama salah itu gak apa-apa dah? Bebas? Oh enggak Mas. Jadi kalau microcontroller itu kan dikontrol pakai tegangan DC. Kita tahu kalau misalkan Mas Hudan misalnya kita mengontakkan satu pas yang seperti tadi di simulasi saya itu, bisa kita putuskan pasnya, bisa kita putuskan nolnya sih. Tapi saran saya putuskan pasnya sih, pasnya.
Tapi itu nggak terlalu berpengaruh Mas kalau kita kontrol pakai mikro gitu. Tapi bukan berarti maksudnya pasarnya langsung disambung ke mikro Mas ya, jangan salah asumsi gitu. Beda Mas karakteristik. Pakai logika 01 kan? Iya Mas, tapi ya Mas benar kayak tadi rangkaiannya. Cuma maksudnya saya kira Mas nanti masang langsung kabel pasnya ke mikro, jangan Mas. Itu, memutuskan pasan nolnya itu ke relay gitu. Cuma kalau bisa yang kalau misalkan lebih ke penerapan misalkan kontrol biasa mau pas atau nol Mas rumah Mas memang yang harus kita proteksi itu pasanya. Memang seperti itu. Pernah masangan Mas. Coba lampu itu pakai ban lampu kan, pakai relay 8 channel itu harus dipancing dulu kalau mau matikan. Pancing dulu. Lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, terus kalau ingin matikan harus dipancing dulu. Nyoba pakai itu loh di Arduino. Wah, kenapa ya kok bisa gitu? Dipancing dulu Mas ya. Coba saya ini dulu Mas, saya coba pahami dulu dipancing gimana saja di program kemungkinan tuh Mas, pengaruhnya juga kemungkinan ya Mas Udan. Kan itu pakai HP Android itu loh, menghidupkan lampu, terus kan dirangkai apa tuh? Seri apa gitu? Pakai relay itu. Kalau ingin menghidupkan semuanya itu dipancing dulu biasanya. Baru hidup. Nggak mau kalau langsung. Harus mancing yang pertama harus hidup dulu. Yang kedua nggak bisa. Nunggu yang pertama hidup, baru kedua dihidupkan baru bisa gitu loh. Dipancing.